Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang komunikasi dengan pelanggan dan standar penampilan pribadi pemberi layanan. Pengertian komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi adalah kegiatan atau proses penyampaian hasil perkiraan, keputusan, pendapat, keinginan, ansuran, dan lain-lain dari seseorang kepada orang lain untuk dapat diterima sebagai unsur sikap diri orang lain. Menurut Laswell, komunikasi yaitu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek. Komunikasi pelanggan adalah suatu aktivitas menyampaikan informasi dari penjual atau pemasar ke pelanggan dalam rangka menjaga hubungan yang telah terjalin. Menurut Kennedy dan Soemanagara, komunikasi pelanggan atau pemasaran bisa dikatakan sebagai aktivitas pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi. Manfaat komunikasi dengan pelanggan. Yang pertama itu mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya komunikasi, pelaku bisnis dapat mengetahui keinginan serta kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan. Membangun kepercayaan antara Anda dan pelanggan bukanlah hal yang mudah. Masuk secara perlahan dengan selalu menjaga komunikasi tentu dapat menimbulkan rasa percaya diri pelanggan. Terhindar dari kesalahpahaman. Bicarakan atau komunikasikan permasalahan yang terjadi dengan kepala dingin. Sekali lagi, penuhi keinginan dari pelanggan. Lalu meningkatkan penjualan. Saat komunikasi terjalin dengan baik, pelanggan tidak melirik yang lain. Tentu hal ini akan mampu menguatkan penjualan Anda. Yang terakhir itu meningkatkan loyalitas. Loyalty juga merupakan hal yang harus mampu kamu raih dari pelanggan. Semakin loyal pelanggan, maka tentu akan semakin baik untuk bisnis Anda. Selanjutnya, cara komunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, beri kesan pertama. Ciptakan kesan pertama yang bagus melalui senyuman yang tulus, busana yang sesuai, jabat tangan yang hangat, jujur, dan terstruktur saat bicara dan sejenisnya. Yang kedua, beri bantuan. Kesediaan untuk memberi bantuan yang dibutuhkan oleh konsumen, pelanggan kapanpun mereka menginginkannya. Yang ketiga, beri sikap yang tulus. Ketulusan walaupun tidak bersuara akan terdengar dan terlihat jelas melalui guratan wajah, gerak-gerik bahasa tubuh. Selanjutnya, beri senyuman. Senyuman itu seperti cermin. Jika Anda tersenyum, balasannya pasti juga senyuman. Gunakan kata-kata yang positif. Selanjutnya, gunakan tutur bahasa yang sopan. Para komunikator tidak dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang rumit dan panjang. Selanjutnya, ada kesalahan yang sering terjadi dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, pengucapan yang kurang jelas dan tergesa-gesa. Pengucapan yang kurang jelas dan tergesa-gesa menjadikan lawan bicara kita tidak bisa menerima semua informasi yang sudah dijelaskan, sehingga akan membuat komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, tidak fokus dan tidak dapat merespon dengan baik. Fokus atau daya konsentrasi seseorang saat berkomunikasi juga bisa menjadi penyebab timbulnya kesalahan dalam komunikasi, sehingga kita pun tidak bisa merespon apa yang diceritakan dengan baik. Selanjutnya, tidak mampu memahami bahasa tubuh dan menjadi pendengar yang aktif. Bahasa tubuh atau body language digunakan untuk mempertegas dan memudahkan dalam terjadinya komunikasi yang efektif, serta dapat menjadi pendengar yang aktif merupakan poin penting dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya, nada dan volume terlalu lirih. Jika berbicara terlalu lirih, lawan bicara tidak akan mendengar apa yang kita ucap. Jikapun bisa mendengar, dikhawatirkan apa yang ia dengar tidak sama dengan apa yang kita ucapkan. Ya, selanjutnya adalah pengertian standar penampilan pribadi pemberi layanan.
Standar penampilan pribadi merupakan penampilan diri seseorang, perusahaan, atau organisasi yang sesuai standar baik yang berlaku di lingkungan. Sebuah image dan representasi dari citra seseorang akan terlihat berdasarkan sebuah penampilan. Seseorang akan menjaga sebuah penampilan mereka agar terlihat baik. Penampilan yang baik dan rapi secara otomatis akan dinilai dengan orang dengan pribadi yang sopan dan baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak memposisikan atau menjaga penampilannya sesuai tempat, akan dinilai tidak baik. Lalu, dalam penampilan pribadi, pemberi layanan juga memiliki beberapa standar. Beberapa di antaranya yaitu pakaian rapi dan bersih, memperhatikan keserasian makeup dan aksesoris, memakai tanda pengenal atau ID card pada saat melaksanakan tugas di dalam dan di luar lingkungan kantor. Memperhatikan penataan rambut, jika menggunakan jilbab harus bersih dan penataannya juga rapi. Memperhatikan kebersihan tubuh, menggunakan sepatu sesuai dan serasi. Dan dalam penampilan pribadi pemberi layanan juga ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menggunakan pakaian yang kusut atau tidak rapi. Yang kedua, tidak mengenakan tanda pengenal atau ID card pada saat melaksanakan tugas di dalam dan di luar lingkungan kantor. Ketiga, tidak bersepatu pada saat melayani tamu atau pelanggan. Dan yang keempat, memakai make up dan atau aksesoris yang mencolok dan tidak sesuai dengan estetika. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar penampilan pribadi pemberi layanan untuk laki-laki. Standar penampilan pada laki-laki yang pertama menggunakan pakaian kerja atau pakaian secara rapi sesuai dengan ketentuan perusahaan atau disesuaikan. Yang kedua, pakaian rapi dan bersih. Yang ketiga, memakai tanda pengenal atau biasa disebut ID card pada saat melaksanakan tugas di dalam dan di luar lingkungan kantor. Yang keempat, memperhatikan penataan rambut. Yang kelima, panjang rambut maksimal sebatas telinga. Keenam, rambut disisir. Ketujuh, kumis atau jenggot dipangkas rapi. Kedelapan, memperhatikan kebersihan tubuh. Dan yang terakhir, menggunakan sepatu sesuai ketentuan perusahaan. Selanjutnya yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama menggunakan pakaian kusut atau tidak rapi dan dikeluarkan dari celana serta tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang kedua, tidak memakai tanda pengenal ID card pada saat melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, berambut panjang atau dikuncir. Yang keempat, tidak bersepatu pada saat melayani tamu atau pelanggan. Yang kelima, memakai aksesoris yang tidak mendukung tugas kedinasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan etika saat memberi layanan pada pelanggan. Yang pertama, menyapa pelanggan. Yang kedua, menyebut nama pelanggan. Yang ketiga, berbicara dengan pelanggan berupa simpati atau empati. Yang terakhir, komunikatif dalam saat berbicara. Kesimpulannya, komunikasi adalah suatu kegiatan atau proses penyampaian hasil pemikiran yang berupa keputusan, pendapat, keinginan, anjuran, dan lain-lain dari seseorang kepada orang lain untuk dapat diterima sebagai unsur sikap diri orang lain untuk bertujuan menyampaikan informasi dari penjual atau pemasar ke pelanggan dalam rangka menjaga hubungan yang telah terjalin. Jika hubungan tetap terjalin, maka pelanggan bisa terus melakukan pembelian sehingga dampaknya penjualan menjadi meningkat. Manfaat komunikasi dengan pelanggan yaitu bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan serta menguatkan loyalitas. Tidak hanya itu, standar penampilan pribadi juga sangat penting yang merupakan penampilan diri seseorang, perusahaan atau organisasi yang sesuai standar yang berlaku di lingkungan. Penampilan yang baik akan memberikan image positif bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada saran. Peran komunikasi dari standar penampilan pribadi sangat penting bagi organisasi ataupun penampilan diri seseorang. Karena dengan adanya penerapan hal tersebut dapat memberikan gambaran yang baik dan positif bagi perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan atau organisasi juga memberikan kebijakan agar terjalinnya interaksi komunikasi antar pelanggan. Dalam komunikasi antar pelanggan dan standar penampilan pribadi dalam memberi layanan, kita harus memperhatikan suatu komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi dan juga membentuk interaksi terhadap pelanggan
dalam standar penampilan pribadi dalam pelayanan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.